Terus selanjutnya kita lihat membangunkan istri sholat malam atau membangunkan suami sholat malam. Baca Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, kitab Al-Fadhail, keutamaan Qiyamul Lail, hadis 1183. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa ayqadha imra'atahu fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma'a rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasallat wa ayqadhat zawjaha fa in aba nadahat fi wajhihi al-ma'a rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati seorang lelaki yang bangun pada malam hari, lalu ia sholat dan membangunkan istrinya. Jika istrinya menolak, ia memercikkan air pada wajahnya. Allah merahmati seorang perempuan yang bangun pada malam hari, lalu ia sholat dan membangunkan suaminya. Jika suaminya menolak, ia memercikkan air pada wajahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini yang pertama, suaminya bangun. Terus membangunkan apa? Istri. Jika istrinya nolak, suaminya ambil air, dia percikan pada istrinya. Ayo tangi, ayo. Wis tahu apa urung ya, Pak? Hah? Wis tahu kayak gini, Pak? Bapaknya biasanya telat, biasanya ibu-ibunya tangi. Yang kedua, Allah merahmati seorang perempuan, yaitu istri yang bangun pada malam hari lalu ia sholat dan membangunkan suaminya. Jika suaminya menolak, ia ambil air terus dipercikan. Ayo tangi mas, sholat. Ini bahasanya untuk sholat apa? Malam. Ini biasanya kalau suaminya diginiin malah emosi nih. Kowe seorang ngerti apa aku saya. Iya toh Pak? Iya. Emosian bapak-bapak ini. Jadi di sini tentang kerjasama suami istri. Suaminya bangun kemudian bangunkan apa? Istri. Ada yang sebaliknya, istrinya yang bangunkan suami. Ini untuk sholat malam, apalagi sholat yang wajib. Sholat apa? Subuh. Kalau sholat malam saja kayak gini, apalagi untuk sholat subuh. Lebih penting lagi sholat subuh, sholat malam, wah sunnah. Bangunkan kayak gini juga ya hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Yang lebih wajib itu untuk sholat subuh. Kalau ini untuk suami istri, maka berlaku juga untuk bapak atau ibu pada anak-anak. Anaknya dibangunkan sholat subuh. Walaupun ya biasanya marah. Anaknya yang muring-muring nantinya, biarin. Orang tua punya kewajiban menjaga anaknya dari siksa api neraka. Betul apa betul? Betul. Bukan kewajiban sekolah. Sekolah itu nggak ada kewajiban untuk ngurus ini, itu nggak ada. Yang ngajak sholat itu orang tua. Jadi bukan kewajiban sekolah itu. Sekolah cuma ngarahkan saja anak tadi untuk sholat. Namun kalau untuk keseharian yang ngarahkan untuk sholat siapa? Orang tua. Paham bapak-bapak? Ngajak anaknya ke masjid lanang. Ibu-ibu bisa sholat bareng putrinya di rumah. Kayak gitu. Terus faedah hadis. Pertama, hadis ini jadi dalil agar kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.
dan mendahulukan wahyu ilahi dibandingkan hawa nafsu. Di sini kita diperintahkan tolong menolong. Karena tadi kan suaminya bangun, kemudian bangunkan siapa? Istri. Ada juga istrinya yang bangun, kemudian bangunkan suami. Itu namanya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Saling dukung. Sama ketika suami tahu istrinya ada lakukan kesalahan atau kurang semangat dalam ibadah, dikasih nasihat juga. Itu namanya saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Sebaliknya juga kalau istri lihat suaminya seperti itu. Paham ya? Terus poin nomor 2. Disunahkan sholat malam untuk laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dianjurkan untuk sholat malam, perempuan juga dianjurkan untuk sholat malam. Nomor 3. Membangunkan istri untuk sholat malam dan juga sebaliknya bukanlah suatu dosa. Bahkan ini adalah suatu perbuatan yang berpahala. Jadi walaupun dia digugah tadi istri ataupun suami, mungkin nanti dalam keadaan marah, ini suatu kebaikan, bukan dosa. Jadi kalau pas digugah kemudian ada yang marah-marah, wah ini sudah ngajak pada kebaikan. Itu cuma efek saja, dampak dari orang yang gak senang. Namun kalau dia itu senang, malah ketika dibangunkan dia segera bangun untuk menjalankan sholat malam atau tadi kita singgung untuk sholat subuh. Nomor 4. Dianjurkan untuk memperbanyak kebaikan, bisa dengan menjadi pelopor kebaikan untuk yang lain. Nah, suami jadi pelopor kebaikan di rumah pertama kali untuk istri dan anak-anak. Bisa juga istri jadi pelopor kebaikan untuk suaminya, karena bisa jadi mungkin istrinya ngaji, suaminya enggak. Ada yang istrinya semangat sholat, suaminya enggak. Belas sholat. Wonten. Wonten ya orang kathah orang boten. Ada. Istrinya berangkat terus ke masjid, suaminya ora tahu mangkat. Wonten Bu. Ada Bu. Maka ada yang keadaannya kayak gitu. Wah, dia sabar terus ngajak suaminya untuk pergi pokoknya. Kadang diajak sudah berkali-kali, Ustaz, saya ini ajak tiap hari ya, mbah ki suamiku itu. Wangel. Ya harus sabar. Walaupun ngeyel, iya toh Pak? Iya. Butuh sabar. Namun kalau istri yang baik, dia itu sabar terus. Sabar dalam menghadapi suami kayak gini. Dia tetap tunjukkan akhlak yang baik, akhlak yang santun pada suami. Bahkan suami itu bisa jadi tambah baik kalau istri di rumah itu yang pertama dandane yo ayu yo cantik di rumah kalau bisa. Kemudian yang kedua, punya akhlak yang bagus di hadapan suami, alias istri itu jadi istri yang manutan. Bukan komentari suaminya terus. Bukan banyak protes terus kalau ada apa saja yang diberi oleh suami. Paham ibu-ibu? Apa pahami? Iki ora gur teori loh iki. Karena ada mungkin istri nggak bisa dandan cantik di rumah yo karena duitnya yo pas-pasan ora tuku makeup yo wangel berat. Namun kalau dia bisa berhias diri dengan akhlak yang bagus,
Nah itu juga termasuk menyenangkan suami. Betul nggak bapak-bapak? Wih, top. Semangat Pak malam ini Pak. Orang dicerewetin terus karo bojone Bu. Jadi perbaiki tingkah laku. Kalau istrinya jadi baik, wah cukup dari sikap saja. Itu bisa ngajak suami tadi yang angel sholatnya, angel ngajinya, insya Allah mudah dapat hidayah. Amin. Berarti suami ini urong berarti. Ya. Kadang dengan sikap. Gak perlu banyak bicara loh ini. Cukup tunjukkan tingkah laku yang baik, sikap yang baik di rumah. Kalau untuk istri itu sikap yang baik yang paling utama adalah apa? Jadi istri yang manut. Istri yang apa Bu? Ulang-ulang terus pokoknya. Saya mau keliling kemana aja saya suruh seperti itu. Itu kunci paling utama itu. Buan ini paling berat untuk istri itu. Kadang yang ngomel, banyak komentar, suaminya dibantah. Iya toh Pak? Wes tahu dicerewetin bojone urung Pak? Sabun dino Ustaz. Bojoku ngene terus. Makanya ini jadi anteng-anteng ini karena sudah dicerewetin terus ini wah gemeneng wae ora iso apa-apa. Itu kuncinya tadi itu. Nanti ibu-ibu mugi-mugi berubah nggih. Berubah jadi apa tadi? Istri yang manut. Ki ora gur teori loh iki. Praktek, jadi pulang pokoknya. Wah saya punya tekad, pokoknya saya harus jadi istri yang apa tadi? Manut. Oh arak dikapake pokoknya manut wae aku manut karo bojoku pokoknya. Wes bawa-bapak naik daun ini. Wes syukur kowe wis tak kandhani wah. Tambah semangat bapak-bapak ini malah. Itu kuncinya aja Bu. Paham ya? Nanti tak tunggu seminggu ini berubah apa ora sesuk tak takon meneh. Jadi kadang jadi pelopor kebaikan nih beri contoh nih di rumah. Saya kira rajin sholat, tunjukkan aja sikap itu. Istrinya rajin, mangkat ngaji. Kadang dengan berubah jadi pelopor kebaikan. Wah itu bawa pengaruh untuk orang-orang dalam rumah. Suaminya juga demikian. Kok di rumah itu jadi baik? Kok nggak jadi suami yang pelit? Ibu bilang betul. Nah dari sikap saja itu jadi berubah, bisa pengaruhi orang lain. Itu namanya pelopor kebaikan. Terus nomor 5, kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan kita bisa melihat hasil baiknya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu manfaat sekali. Apalagi di zaman ini dengan banyaknya wabah virus. Virus apa Mbak? Apa corona ku ngerti tak? Dulu pernah terjadi di masa silam. Sekitar tahun 400 Hijriah gitu. Di daerah sekitar Irak sana terjadi wabah dan banyak yang mati. Pemimpinnya ketika itu cuma memberikan solusi untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ngajak orang sholat, ngajak orang kembali ibadah,
larang saking maksiat, larang saking selingkuh, larang berjudi. Pokoknya kerjakan sholat, larang dari bid'ah, larang dari syirik. Itu namanya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka musibah ketika itu teratasi. Ya, musibah itu jadi teratasi. Di samping kita juga lakukan sebab. Apa sebabnya? Banyak doa, tawakal penuh pada Allah. Banyak doa ini. Juga lakukan sebab, badan harus tetap fit, tetap kuat, biar kalau virus masuk jadi punya antibodi. Antibodi ki apa toh? Tameng, ada yang lindungi. Dengan izin Allah, badan kita ini punya antibodi. Jadi kalau virus mau masuk, ada yang lawan itu. Itu kalau kondisinya sehat. Maka jaga kesehatan. Waktunya istirahat, istirahat. Sekarang lagi sakit, ya ada waktu rehat, rehat. Orang guru mikir sapine terus. Sakit tetap aku pokoknya rak mangkat golek puangkan pokoknya. Ada waktunya istirahat, istirahat. Kasih suplemen tertentu. Kalau dulu Kanjeng Nabi itu sarankan pagi-pagi itu makan 7 buah kurma ajwa. Kurma ajwa itu bisa hilangkan racun, hilangkan sihir. Kurma. Namun disebut tadi dengan kurma apa? Ajwa. Itu bisa lindungi, itu namanya kiat supaya hidup sehat. Gak usah sampai makan mewah-mewah. Iki apa jenenge iki? Jatah tempe. Karo apa iki? Nah, ini wis sehat kuwi lho, Pak. Gak usah makan di restoran mewah gitu mboten. Jenengan apa biasanya sarapan apa makan siangnya apa biasanya? Tempe ta. Wah, pun sehat, Pak. Nggak usah dengan makanan-makanan fast food cepat mateng gitu, ya itu kebiasaan-kebiasaan orang kota. Ya. Sarimi, Indomie, ya. Jangan biasakan cepat matang. Kita kan biasa yang sudah mateng, ya sudah disajikan bagus, nggak perlu cepat-cepat. Nah itu lebih bagus untuk pencernaan. Samping itu juga kita perkuat dengan zikir. Kan sudah diajarkan zikir pagi kali petang. Dirutinkan boten. Engkau teko virus kepiye coba lihat. Itu bisa lindungi. Di samping itu harus punya bekal iman. Karena ini nanti terkait dengan takdir. Kalau Allah takdirkan kena, ya kena. Kalau Allah takdirkan tidak kena, ya sudah. Berarti tidak ada yang bisa membuat kita itu kena virus tadi. Paham ya? Namun satu-satunya kematian bukan gara-gara virus corona. Nggak kena virus corona, masih ada jalan mati yang lain. Betul nggak? Kita cuma takut satu mati lewat ini saja, padahal ada jalan mati yang lain. Iya toh? Rokok itu sebenarnya jalan mati juga loh sebenarnya rokok itu. Nggak ada tak singgung maksudnya ini. Iya toh? Coba lihat di bungkusnya tulisannya apa? Nah, kui orang mikir. Sudah tulisannya jelas itu. Jalan kematian itu banyak sekali, bukan hanya lewat virus. Ada yang malam tidur pagi-pagi wis mati langsung. Digugah ora iso apa-apa loh, Pak. Iya toh? Itu langsung itu. Gak mesti nunggu virus datang. Itu gak mesti nunggu virus itu.
Tiba-tiba aja itu. Malam sama-sama istrinya, pagi bangun nggak bisa lagi. Sudah selesai, sudah tamat dia. Jadi nggak mesti kematian itu lewat jalan virus. Paham boten? Walaupun jenengan yo waspada. Waspada ya orang nggak usah panik, nggak usah borong sembako. Dan wong gunung apalagi. Nyantai wae. Kalau orang kota itu wis ngantri yang supermarket gitu lho. Borong beras kabeh. Wong serakah. Ada wong miskin toh ya toh. Coba kalau dia borong semua, yang miskin-miskin gimana coba? Dia nggak mikirkan, dia mikirkan diri sendiri. Borong masker. Padahal masker itu belum perlu. Masker itu diperlukan untuk orang yang sakit, misalnya batuk, misalnya flu. Kalau nggak sakit nggak usah pakai masker. Arak ngopo. Malah orang nyaman. Nanti kalau yang punya penyakit, biar virusnya ini nggak kena yang lain. Gitu. Kalau yang ini nggak perlu. Kalau ada sesuatu, dia kena sesuatu, malah terinfeksi sendiri, gitu. Nggak usah berlebihan banget gitu loh. Biasa. Yang penting tadi, kuncinya berusaha hidup apa? Sehat. Kalau orang gunung gitu lihat makanannya sehat-sehat orang macam-macam, aku wes enak banget, tiwul, sambal, wah gergere karo tempe, ya Allah, wes nikmat. Iya toh Pak? Nikmat banget itu. Itu nggak kena penyakit macam-macam itu loh. Itu beda dengan makanan yang sifat saji. Itu nggak kena penyakit macam-macam itu dengan izin Allah. Dibuat biasa. Asli nggak tambah bumbu macam-macam ya tak? Tiwul apa bumbunya? Nganggo masak wis mateng wis. Nganggo sambel, nganggo tempe wis enak. Sambelan. Arak sambel bawang kayak sambel opo kayak enak kuwi. Tidak lakukan kayak gitu. Sampai kita tawakal penuh pada Allah. Sampai ngurung mau. Satu lagi, nomor 6. Jika amar ma'ruf nahi mungkar malah berdampak buruk, maka bisa dipertimbangkan untuk dilanjutkan. Nah, maka kalau ada yang amar ma'ruf nahi mungkar kok malah tambah rusak, tidak manfaat, maka mending ditunda. Ditimbang-timbang untuk dilanjutkan. Ini ada pemabuk nih, misalnya ada kumpulan orang mabuk. Kalau kita ingatkan dia berhenti, namun dia buat rusuh di dusun. Kalau dia mabuk jauh dari dusun, makanya kalau dilarang malah dia buat kekacauan, masuk dusun, rampok, ganggu orang, buat keonaran dan seterusnya. Kamu mendingan biarkan dia saja, itu urusan dia sendiri. Warga dusun itu akhirnya tidak terganggu dengan tukang mabuk ini. Itu namanya timbang maslahat mudarat. Ketika kita ingin amar ma'ruf nahi mungkar, Islam mengajarkan seperti itu. Walaupun minimal kita ingkari kemungkaran tadi dengan hati. Jika punya kemampuan lagi dengan lisan. Jika punya kemampuan lagi dengan tangan. Jadi hati, lisan, kemudian tangan. Wallahu a'lam. Nah sekarang kalau tuntun zikir petang, ben selamat saking virus. Mau lupa yo. Ayo ora bubar lho. Ngurung jam lagi jam 8:30 kok iki. Ayo, kalau tuntun yang bagian yang pendek. Diikuti ji. Bismillahirrahmanirrahim.
la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Nomor 10, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 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 Baik, moga-moga Allah memberikan kita perlindungan. Baik. Ya, monggo jika ada pertanyaan. Besok Jumat apa ya? Di mana Pak? Di Anur Kacangan yang mau ke tempat masjid. Iya, Anur Kacangan ya. Terus Anur Kacang Purwosari Sabtu malam Sabtu tetap ada yang jadi Karangreje. Ahadnya tanggal 8 tetap ada kajian Bulughul Maram jadi DS. Terus jam 7 di Masjid Umi Hanifah Posari Katongan Ngelipar. Terus jam 9-nya itu di Panggang atau Purwosari itu saya lupa untuk beritahu. Sudah susun apa belum ya Pak Wasdi? Panggang atau Purwosari sesok pon Purwosari sudah di tempatnya? Temon di Temon ya. Baik, insya Allah kajian untuk Panggang Purwosari besok pon jam 9 di Temon Purwosari Kiri Purwo.
Nanti kajian malam Ahad, terus ibu-ibu Ahad sore, tetap ada seperti biasa di DS. Ketika seorang rois sudah ngaji, apakah sebaiknya mengundurkan diri mengingat masyarakat selalu memintanya untuk memimpin acara yang tidak ada tuntunan? Lanjut jadi rois. Tinggal nanti nyampaikan ke masyarakat baik-baik. Mudah-mudahan masyarakatnya manut pada rois. Jangan mengundurkan diri kalau masih bisa didakwahi. Ustadz, siapa itu Syiah? Syiah iki pokoknya wong sesat. Siapa itu Sufi? Yo sama, sak konco kuwi. CS-an. Dan apa yang biasa menonjol dari mereka? Syiah itu mencela sahabat Nabi. Kalau Sufi banyak lakukan ritual ibadah yang ngawur, tidak ada tuntunan. Ustadz berpuasa untuk ulang tahun sendiri. Ini mungkin ulang tahun kayaknya. Apakah boleh atau tidak? Tidak ada tuntunan. Gak ada puasa seperti itu. Kapan kita menaikkan dan menurunkan isyarat telunjuk saat tasyahud akhir? Naikkan ketika asyhadu alla ilaha illallah. Turunkan ketika sudah mau salam. Ustaz izin bertanya, apa hukumnya menerima atau memohon makanan dari acara yang tidak ada tuntunan? Masih boleh diterima. Saya sering bingung mikir kerjaan bagusnya gimana Ustaz? Saya masih SMA, tapi saya mikir kerja malah bingung sendiri. Ya sekolah saja dulu masih SMA, ngapain mikir kerja? Ustadz, gimana hukumnya bila saya dipinjami uang oleh kakak saya? Karena di sini saya masih tinggal bareng sama orang tua saya dan kakak saya juga tinggal dalam satu rumah itu. Di sini yang pengen saya tanyakan, apakah di saat saya makan makanan dari hasil rezeki kakak saya itu, apakah saya termasuk makan makanan riba? Soalnya kakak saya belum mampu untuk mengembalikan uang itu. Bila itu benar ada ribanya, tolong beri saya saran Ustadz agar saya bisa aman dari riba makanan itu. Oh, kamu pinjamin uang, terus kakakmu kasih kamu makan begitu. Kalau itu makanan yang wajar, bukan makanan karena pinjaman, bukan karena makanan karena sifatnya meminjam tadi, maka tidak ada masalah. Kapan ya ada pengajian akbar lagi dengan menampilkan ustazah, ustadz wanita? Jamaah pasti banyak yang hadir. Kalau untuk ustazah wanita, ya depannya ibu-ibu sendiri, saya nggak perlu hadir. Ngapain bapak-bapak hadir? Itu kan urusannya ibu-ibu. Iya tak? Masa ibu-ibu yang ngomong terus bapak-bapak denger gitu? Kok malah naksir ustazah malahan? Enggak, itu untuk audiens atau untuk jamaah ibu. Ada lewat HP? Ada? Ya, baca 2 pertanyaan. Ustadz, berhubung gak akur atau gak cocok dengan imam di masjid kami, ada jamaah yang sholatnya memilih sendirian nunggu sang imam dan jamaah selesai dulu. Bagaimana hukumnya Ustadz? Jamaahnya salah. Baiknya bersabar dengan imam seperti itu, tetap bermakmum di belakangnya. Terus, boleh tidak Pak Ustadz bacaan zikir ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits cuma sampai itu? Lanjut lagi, kok nanggung-nanggung jaluk diskon? Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih sya'ni kullahu. Karena isi doanya belakangan itu, bukan di depan, itu belum masuk isi doa. Itu baru pengantar, baru tawasul, belum masuk isi doa. Terus, kalau sholat dalam bis hanya dibaca dalam hati tanpa gerakan boleh tidak? Kebicaranya ya harus gerak, ruku agak turun sedikit, sujud agak turun sedikit. Nggak bisa cuma gini aja meneng, wes tiba-tiba wes salam, itu nggak bisa. Pakai gerakan nanti.
Allahu Akbar, gerak ruku, Allahu Akbar, bungkuk sedikit, Allahu Akbar, lebih turun lagi sedikit. Gitu. Kalau memang nggak bisa berdiri, ya caranya duduk. Namun duduk ada perbedaan antara ruku dan sujud. Terus, bagaimana hukumnya jika seorang janda anak satu masih kecil menikah lagi dan terjadi sebuah situasi di mana si ayah dari suami baru sang ibu meminta untuk si anak tersebut tetap tinggal bersama kami, dan karena ingin taat kepada perintah dengan suami saya meminta kepada anak saya untuk patuh. Namun di sisi lain bapak kandung dari si anak meminta untuk mengambil haknya, yaitu tinggal bersama anaknya yang masih kecil. Mana yang lebih utama bagi si anak tersebut? kalau anaknya sudah balik, nanti tinggal dia memilih antara ikut ayah atau ibu. Ya sekitar 7 tahun, mulai dari 7 tahun itu nanti dia memilih ayah atau ibunya. Kalau di bawah itu baru 5 tahun, di bawah 7, maka nanti tetap ngikut ibu, tidak jauh-jauh dari ibu. Caranya seperti itu. Namun sengketa kayak gini baru bisa diselesaikan kalau lewat pengadilan. Kalau ada gugatan saling rebut seperti tadi, bisa diselesaikan di pengadilan agama atau pengadilan apa gitu untuk menyelesaikan itu. Terus, untuk latihan jadi imam, bolehkah memanfaatkan ketika sholat malam atau sholat duha bacaannya dijaharkan? boleh untuk latihan jadi imam, tidak masalah. Ada lagi? Betul? Satu lagi. Hah? Sampun? Sudah? Ya. Baik, itu saja. Mugi-mugi manfaat. Kita ketemu malam Sabtu dan malam Kamis pekan depan insya Allah. Kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Mugi-mugi kita dapati hujan yang penuh berkah dan dilancarkan rezeki, dimudahkan segala urusan kita sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.